Masya Allah. Jazakillah khairan kasir. MC Cetar Membahana. Amelia Handoko. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan kesehatan, kebarokahan, kesabaran. Beliau mengurus anak-anaknya. Mohon izin Bun kita doakan ya. Bunda Amel beberapa bulan yang lalu suaminya dipanggil. Oh udah mau 2 tahun, perasaan baru berapa bulan kemarin ya. Bunda awal mengalaminya bilangnya sedih gimana, tapi kalau sekarang udah ngejalannya alhamdulillah, karena saya yakin Allah menguji hambanya itu karena Allah tahu saya sanggup. Ya, insya Allah Bunda Amel sanggup ya. Kita doakan beliau kuat mengantarkan putra putrinya. Insya Allah ya sayang ya, barokah rizkinya. Baik ibu-ibu sayang semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam ibadahnya diterima semuanya. Yang jawab salam ketemu Ramadan tahun depan umroh sekeluarga. Tadi jawab salamnya belum semua. Makanya belum umroh semuanya nih bareng ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun depan Ramadan umroh sekeluarga. Plus Turki, hotel bintang 5, view-nya langsung Ka'bah. Yang amin insya Allah uang belanjanya ditambah sama suaminya ya. Gitu kan kalau salamnya kompak kan enak ya Bunda Mirna ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu rahimakunallah, bahagia sekali di penghujung Syawal Umi bisa bertemu dengan ibu-ibu yang sangat Umi cintai, juga pengurus MMA yang Umi sayangi, terutama Bunda Mirna. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dibarokahi Allah, disayang Allah bersama keluarganya. Ibu-ibu semua, izinkan Umi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya Karim. Dan yang penting lagi, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya buat Umi. Dimaafin apa enggak? Semua jamaah enggak punya salah sama Umi, baik-baik. Antri salaman sampai lama gitu ya, alhamdulillah. Mohon maaf ya Bun ya, insya Allah semuanya sehat ya. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mohon izin sebentar aja, Umi ingin Bunda Mirna memberikan sambutan, sebentar aja. Ya, kenapa? Karena ada ibu-ibu yang kangen baru ketemu sama Bunda Mirna. Ya, insya Allah tuh iya katanya ya. Sebentar Bunda Mirna memberikan sambutan karena Bunda Mirna sebentar aja nanti keluar ada sedikit urusan. Ya, baik tafadholi Bunda Mirna sayang. Jazakillah khair Umi, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jazakillah khair Umi. Sebetulnya ada yang sudah datang Senin yang lalu, tapi ada juga yang baru datang Senin ini ya, bunda-bunda anggota Majelis Muslimah Andalusia yang dirahmati Allah SWT. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kembali kita bisa berkumpul lagi untuk talabul ilmi di kajian Majelis Muslimah Andalusia yang hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali dengan guru kita tercinta Umi Ustazah Nani Handayani. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bagi bunda-bunda yang tidak hadir kemarin, masih di suasana bulan Syawal ini kami atas nama Majelis Muslimah Andalusia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum, kulu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun Syawal masih sisa beberapa hari lagi ya Umi ya, tapi masih suasana di bulan Syawal ini insya Allah seperti tadi yang akan disampaikan Umi pada hari ini, apakah kita termasuk orang-orang yang merugi atau kita termasuk orang-orang yang beruntung yang di dalam Syawal seperti yang sudah disampaikan yang lalu bahwa Syawal itu artinya meningkat, semoga kita benar-benar meningkat
dari semua aspek kehidupan kita, terutama dari sisi amal ibadah kita. Insya Allah. Dan kita bukan termasuk orang-orang yang merugi setelah digembleng selama 1 bulan di bulan Ramadan ini. Semoga kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah banyak dari pengurus juga beberapa yang umroh. Terutama mungkin tadi Bu Amel, MC Cetar kita, kata Umi MC Cetar. Hampir sebulan ya. Masya Allah di bulan Ramadan, kemudian juga ada Bu Meti juga ya, dan termasuk Bunda Mirna sendiri juga kemarin umroh akhir Ramadan Idul Fitri. Dan mungkin sama seperti Bu Amel juga dan kita ini diberikan anugerah setelah pulang dari sana tuh sakit ya. Masya Allah, Alhamdulillah, tapi itu adalah anugerah, Alhamdulillah kita bisa istirahat, kita harus ambil hikmah dari setiap kejadian, bisa istirahat Umi, mungkin mengurangi berat badan juga ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ya Bunda Mirna juga begitu, tapi Alhamdulillah mensyukuri semuanya bisa umroh akhir Ramadan dan Idul Fitri. Insya Allah semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun tidak berada di sana, insya Allah bagi ibu-ibu yang kemudian itikaf dan di masjid, walaupun itikaf di rumah, insya Allah semuanya mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja. Umi, Masya Allah mengambil waktu Umi, kita akan dengarkan tausiah dari Umi yang judulnya luar biasa. Kita mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan seksama dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Bunda Mirna pamit sebentar saja, ada kewajiban sebentar yang harus dipenuhi, nanti akan balik lagi Umi. Iya, iya. Tafadholi Umi. Selamat beraktivitas. Sebentar Bunda Mirna, enak Bunda Mirna kantornya deket-deket. Ya kan? Nggak pakai macet lagi insya Allah ya. Tafadhali Bunda Mirna. Baik ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kesempatan kepada kita 1 bulan penuh kita ditarbiyah, di training oleh Allah. Tapi enaknya ketika Allah mentraining kita, setan-setan dibelenggu, surga dibuka, neraka ditutup, sehingga kita sangat mudah bangun di sepertiga malam. Betul atau tidak? Kita mudah baca Al-Quran. Ya, kita mudah berbuat baik, tapi begitu 1 Syawal setannya dilepas. Betul apa betul? Biasa bangun jam 3, begitu tanggal 1 Syawal nggak bisa bangun jam 3. Kenapa nggak bisa bangun jam 3? Setannya sudah ngikat kita 3 ikatan, ya. Betul ya Bun ya? Berapa ikatan tadi setan mengikat Bun? 3 ikatan. Ibu-ibu, bukan cuma sholat tahajud, subuh di masjid tinggal 2 orang ibu-ibunya. Kalau bapaknya lumayan lah 1 saf. Ketika saya tanya ibu-ibu kenapa enggak ke masjid? Ada yang kecapean pasang hordeng baru. Taplak meja. Terus ada lagi Bun, kenapa deket tinggal melangkah 3 langkah enggak ke masjid? Kenapa sholat subuh? Biasanya rajin karena udah biasa, udah oma-oma kan ya. Teh daripada di rumah, enggak taunya ada toples baru belum dicuci. Ya Allah, ada yang nyuci toples Bun. Buat apa? Isi biji ketapang. Kue jadul ya. Ada yang tahu nggak? Kalau yang muda-muda nggak tahu biji ketapang ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua ya. Insya Allah ibadah kita diterima semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pertemukan kita di Ramadan tahun depan. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan iman yang kokoh insya Allah. Baik, bersyukur juga tadi Bunda Amel ya, alhamdulillah Bunda Meti, Bunda Mirna bisa umroh Ramadan. Mungkin juga ada jamaah yang MMA juga umroh Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah pahalanya Allah terima dan Allah ridho kepada kita semua. Yang belum, insya Allah tahun depan. Semangat ya Bun ya, insya Allah umroh Ramadan tahun depan. Tapi luar biasa ya Bunda Amel ya, kemarin padat sekali ya. Luar biasa, Umi juga tidak berangkat, tapi Umi lihat ya di video, terus teman-teman juga banyak yang kirim ya. Itu 2 jam sebelum azan sudah nggak bisa masuk Masjidil Haram. 2 jam. Jadi kalau udah masuk, keluar lagi itu juga susah masuknya lagi. Masya Allah ya, luar biasa ya dan penuh perjuangan ya. Karena pahalanya besar. Jadi perjuangannya juga berat ya Bun ya. Karena semua kebaikan yang perjuangannya berat, insya Allah pahalanya besar insya Allah ya. Ibu-ibu sekalian. Baik, tema hari ini adalah kembali ke Idul Fitri dan jangan menjadi orang yang rugi. Ya, sekarang
bahas dulu Idul Fitri. Id artinya kembali. Ya, jadi kita sekarang kembali kepada fitri, kepada fitrah. Kenapa kembali kepada fitrah, Bun? Kita sekarang kembali seperti biasa, 11 bulan di luar Ramadan. Bagaimana nih? Lebih banyak 11 bulan kan daripada 1 bulannya. 1 bulannya kita betul-betul menyiapkan hati, pikiran, pengen jadi baik, pengen lebih baik. Ibu sekalian, ya. Dan alhamdulillah 1 bulan bisa, Bunda. Dan satu kata ya, Bun, sebuah kebaikan akan menularkan kebaikan yang lain. Contoh, Bun, kita kan bangun sahur ya di sepertiga malam. Nggak mungkin kan kalau kesiangan nggak bisa sahur ya, Bun ya. Karena kita bangun jam 3 atau mungkin setengah 3 atau jam 2, itu kan kebaikan. Kita bisa tahajud, betul? Ketika sudah tahajud, sahur, kita bisa sholat tepat waktu di waktu subuh. Ya, karena kita mengakhirkan sahur. Setelah tepat sholat subuh, bisa 2 rakaat sebelum subuh. Dunia dan seisinya. Karena alhamdulillah di masjid sholatnya atau mungkin di rumah, tapi masih seger, bisa zikir-zikir sampai syuruk di masjid. Dapat pahala lagi, Bun, yaitu umroh bersama Rasulullah. Karena 2 rakaat sholat syuruk. Kapan tuh sholat syuruk? Syuruk itu adalah 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit. Jadi kalau syuruk misalnya jam 5.54, 5.54 berarti 6 kurang 6 ya. Maka syuruknya adalah 6 ya, lewat berapa? Lewat 4. Itu syuruknya ya. Jadi 10 menit setelah syuruk. Enggak boleh ketika waktu syuruk, misalnya biasanya kan suka bunyi itu di masjid ya, ada alarmnya. Bunyi waktu syuruk terus sholat. Tidak boleh. Karena waktu yang haram adalah ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Syuruk artinya matahari terbit. Ya, isyraq itu artinya terbit. Syuruk artinya terbit. Ya. Jadi 10 sampai 15 menit setelah syuruk, ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Masya Allah ya, nikmat banget. Kalau itu sudah kita biasakan, itu menjadi nikmat yang luar biasa, ibu-ibu sekalian ya. Nah kemudian fitri, Idul Fitri, karena kembali kepada fitrah, ibu-ibu sekalian. Karena kita kembali kepada fitrah, sekarang kembali lagi seperti dulu, seperti sebelum Ramadan. Apa itu sebelum Ramadan? Akhwat sayang yang dicintai Allah, yaitu setan-setan mengganggu kita. Ya, betul. Makanya ada yang sampai hari ini Syawalnya belum selesai. Kenapa? Hari pertama jelas haram. Ya, hari kedua ibu enggak puasa Syawal, ntar dulu deh, belum nyobain nastar. Ya, itu nanasnya enak apa enggak gitu ya. Akhirnya ini beda soalnya ada yang atasnya keju, ada yang atasnya cengkeh, ya kan? Beda ya Bun ya. Ya, jadi akhirnya cobain nastar dulu. Hari ketiga Bun, yuk Syawal Bun. Ih, rendangnya masih ada. Ya, nanti kelamaan ya. Bu Murni akhirnya di sana loh, di sana bukan di sini loh. Akhirnya kemudian hari ketiga belum juga Syawal, ya. Nah, dan seterusnya. Hari berikutnya halal bihalal setiap hari. Ada RT halal bihalal, arisan halal bihalal, kemudian besti pada halal bihalal. Ya, diundang besti kanan, besti kiri, besti depan, ya kan. Akhirnya panjang, ada lagi, ya Allah reunian, Masya Allah halal bihalal ya. Akhirnya kemudian Masya Allah lupa puasa Syawalnya. Maaf masih ada waktu, selesaikan, insya Allah dapat pahala ya ibu-ibu sekalian. Dan untuk perempuan yang produktif, ini banyak nih yang masih muda-muda. Produktif boleh Syawal dulu baru bayar utang puasa ya. Nanti kalau ditanya, ini jangan dikonfirmasi sama Ustadz. Ustadz kan nggak tahu, kan? Kan jeda bersih itu kan nggak 1 bulan, betul nggak? Ya, tapi 21 hari, 23 hari, betul tidak? Nggak sama ya di antara kita. Jadi boleh puasa Syawal. Kenapa demikian? Umi baca hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, aku bayar utang puasa di bulan Sya'ban. Deket-deket udah mau Ramadan. Di bulan Sya'ban ya. Kadang-kadang gini teh, ada yang utang puasanya banyak. Umi pernah loh Bun, 14 hari. Dulu waktu masih produktif, sekarang mah udah expired tahu.
ya kan? Ya nggak usah diumumin juga udah pada tahu Umi, iyalah ya. Kalau Umi masih produktif hati-hati bulan depan Umi cuti. Kenapa Umi ngidam? Aduh kalau ngidam mah Umi pengennya, kalau ngidam ditanya sama Abi, Umi ngidamnya mau apa? Mau ke Swiss. Ya Bun ya. Ini kalau ke Swissnya Indonesia aja Bunda Amel, mana Pengalengan. Wih keren Pengalengan. Malah keren lagi di Google tuh agak susah dia nyebutnya Pengalengan. Dia susah nyebutnya. Betul gak sayang ya? Ya itu cantik banget ya. Jadi ya ibu-ibu sayang yang dicintai Allah. Maka kemudian kata Nabi ya kan. Jadi boleh bayar puasa di waktu tadi bulan Sya'ban. Yang penting belum ketemu Ramadan. Ibu-ibu sekalian ya yang dirahmati Allah. Jadi boleh. Tapi mau lebih cepat lebih baik. Ada yang suka bilang, itu kan wajib. Ya tahulah itu wajib. Tapi kan masalahnya kita puasa Syawal 6 hari. Terus kemudian kita jeda haid itu mungkin oke lah 23 hari. Ya kan? 6 hari Syawal. Terus kemudian lebaran. Kemudian kalau bayar utangnya 14 hari gimana? 6 tambah 14 berapa Teh Tisha? Iya kan? Udah 20. Jadi selama jedanya puasa terus, Dedi bagaimana Dedi? Yang masih produktif, iya kan? Betul atau tidak? 20 hari ditanya, Mam puasa. Mam puasa. Ya Allah, ini kapan gak puasanya? Udah Ramadan full 1 bulan, betul tidak ya? Sekarang Syawal masih puasa juga, ya kan? Nah, jadi ibu-ibu yang saya hormati, ya jamaah MMA yang Umi sayangi, Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrahnya seperti apa kita sekarang? Hari ini setan dilepas, sudah sama Allah. Enggak dibelenggu lagi. Neraka enggak ditutup lagi. Wallahu a'lam, buat siapa? Maka oleh karena itu kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, wal asr, innal insana lafi khusrin. Khusrin kata para ulama bahasa Arabnya, itu yang pertama khusrin, kasroh dan tanwin. Kasroh tanwin bermakna rugi banget. Ya, coba deh lihat kita. Allah kasih kita waktu 24 jam. Jamaah sayang, MMA yang Umi cintai, calon penghuni surga insya Allah. 24 jam sehari, 1 tahun 365 hari, 1 bulan dihitung semua 30 hari dianggap. Ada orang yang sukses, ada orang yang gak sukses. Kenapa coba? Sama enggak waktu yang Allah berikan kepada kita? Sama. Kenapa dia sukses, kenapa kita tidak sukses? Berarti yang salah bukan Allah yang memberikan waktu. Kita yang enggak mampu mengelolanya dengan baik. Betul tidak Bun? Kenapa ada orang yang usia seperti kita udah dari kecil hafal 30 juz. Kita alhamdulillah hafal juz ke-30. Beda dengan ke-nya aja. Iya kan? Betul atau tidak? Tapi masih lumayan ya. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu jangan sampai khusrin, rugi sekali. Tadi kasroh tain, ya 2 kasrohnya. Betul tidak? Dan kemudian di depannya ada alif lam. Al-khusrin. Al-khusrin maknanya semua orang rugi. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang cantik atau yang kurang. Pokoknya semua khusrin, rugi. Illa kecuali alladzina amanu wa amilus solihat. Ya itu orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Maka siapa orang yang tidak rugi agar kita tidak rugi? 1, orang yang akidahnya mantap, akidahnya kokoh. Ingat ini, akidah artinya keyakinan. Umi menyampaikan gak bosen-bosen. Kemarin ada yang bertanya pada Umi, Umi aku enggak berobat ke Ida Dayak, tapi ada yang baru Ika Palembang. Itu bukannya satu komunitas dia, betul atau tidak? Umi bukannya iri ya, atau Umi mohon maaf bukan memojokkan seseorang, minta maaf. Kembalikan lagi berobatlah kepada yang yakin kepada Allah. Jangan main-main ibu-ibu sekalian. Siapa yang berobat atau mendekati orang yang menggunakan jin, bisa jadi jinnya itu nempelnya ke kita. Karena kita yang dekat-dekat. Terus Umi tanya, apa pengobatan Ika Palembang? Pakai sirih, ditonjok-tonjok pakai sirih. Terus di videonya disampaikan. Katanya penyakit saya itu ruh kakek saya masuk ke dalam diri saya.
Saya bilang itu yang gak bener. Ruh gak bakal masuk ke ente ibu. Iya kan? Ruhnya tuh lagi mikirin pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ini sekarang anak-anak kita lagi ujian, mudah-mudahan bisa semua ya. Dia yang dikubur juga lagi ujian teh. Apa ujiannya? Ditanya malaikat mungkar nakir, bisa jawab atau tidak. Betul gak? Apalagi yang dulu gak pernah ngaji. Gak pernah ngaji, gak tahu kan pertanyaannya. Ibu-ibu sekalian, doa yang dibutuhkan dari yang hidup untuk yang sudah meninggal. Doa kita kepada mereka, insya Allah mereka bisa diterangkan kuburnya. Bisa menjawab pertanyaan malaikat, dimasukkan ke dalam syurga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang tua kita, mertua kita, suami kita, keluarga kita yang sudah tidak ada. Betul enggak, Bun? Jadi Umi mengingatkan lagi, kok Umi enggak bosen-bosen? Karena mereka juga enggak bosen-bosen bekerja untuk melakukan supaya umat Islam melakukan kemusyrikan. Betul apa betul? Itu fakta yang ada, ya. Ibu-ibu sekalian, kembali lagi ketika kita sakit, keluarga kita sakit, yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Al-Quran, surat Al-Quran di dalam surat 26, Asy-Syu'ara ayatnya adalah ayat 80. Surat 26 ayat 80, Allah berfirman, ketika kamu sakit, yang menyembuhkan adalah Allah. Boleh enggak ke dokter teh? Boleh. Boleh enggak makanan yang sehat-sehat? Harus. Boleh enggak olahraga? Harus. Terus makan-makan herbal? Boleh. Daun misalnya, rebusan daun salam, it's okay ya. Ada lagi katanya tadi Umi baca, rebusan daun salam koja. Tahu ya, daun salam koja. Daun kari. Daun kari yang untuk dibikin ya, untuk kari. Atau bisa juga kalau ayam tangkep ya. Ayam tangkep apa ayam lepas? Itu dari Aceh. Itu biasa pakai daun kari kan? Nah itu, atau mungkin yang lain. Umi juga pernah bikin ungkep ayam pakai daun kari, itu enak. Ya, orang kadang-kadang mengatakannya daun salam koja, boleh. Daun jambu biji direbus airnya, itu juga bagus. Daun pandan, airnya direbus, boleh untuk masak nasi atau untuk minum, itu juga bagus. Ya, ada lagi daun yang biru. Kebetulan Umi pakai baju biru ya. Kembang teleng ya, itu juga daunnya biru, dibuat minuman, itu juga sehat. Kalau di Malaysia ada nasi biru, di sini juga mungkin ada ya. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, boleh. Jadi boleh enggak? Boleh. Bun, tapi Umi tahu. Kadang kalau kita sakit atau keluarga kita sakit berkepanjangan, ada aja yang kasih info. Sakit ya udah lama, itu kayaknya kenapa-napa deh. Coba alternatif mau enggak? Gitu ya. Siapa tahu kan usaha. Ya boleh, usaha boleh. Tapi bukan ke dukun. Betul atau tidak? Enggak boleh yang pakai jin. Termasuk tuh yang di Jawa Timur, siapa tuh? Maaf kalau ada yang namanya sama. Ningsih. Oh, ya kan? Betul tidak? Sama, ada lagi Ustadz titik, 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 titik. 4 huruf, depannya D. Ya kan? Jangan diviralin. Oh, ya kan? Ibu sekalian, betul gak? Umi hanya mengajarkan yang baik, benar bismillah. Nanti di hadapan Allah Umi berani bersaksi bahwa Umi telah mengingatkan sahabat-sahabat ahli surga insya Allah diberi kesehatan oleh Allah. Enggak boleh yang deket-deket dengan jin sekalian ya, enggak boleh. Bun, orang kuliah kedokteran mahal, masuknya susah. Dia enggak dokter, bukan apa-apa langsung bisa mengobati segala macam penyakit, gitu bilangnya. Betul atau tidak? Gak ada begitu sayang. Bismillah, kembalikan kepada Allah. Yang berikutnya adalah sahabat-sahabat MMA yang Umi cintai, masih akidah yang dalam agar kita tidak rugi. Segala sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kita, itu adalah yang terbaik. Takdir terbaik adalah apa yang hari ini kita rasakan. Hadiah yang terbaik adalah apa yang kita syukuri dan kita miliki hari ini. Terimalah dengan bersyukur pada Allah. Boleh enggak punya cita-cita? Umi doakan. Ada tetangga Umi, Pak Haji Agus. Alhamdulillah pengusaha kaya. 2 RT, Nena, diajak umroh semuanya. 2 RT, bukan 2 rumah, bukan 2 rumah tangga, bukan. 2 RT, semua diajak umroh. Ya Allah, kira-kira waktu tawaf tuh jamaah doanya apa? Jamaah doanya apa tuh 2 RT? Lagi tawaf 7 kali.
Ya Allah berkahi Pak Agus ya Allah, sayangi Pak Agus ya Allah. Mudah-mudahan besok 2 kota, yaitu Kabupaten Bogor sama Bekasi ya Allah gitu ya. Betul gak sayang? Ya Allah orang seneng banget ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Masya Allah ya. Ini sengaja yang menginspirasi ya sayang ya. 2 RT, dia mah nggak viral, enggak, dia followernya juga dikit, apa dia nggak punya itu kayaknya akun IG kayaknya ya. Tapi Masya Allah luar biasa, betul atau betul Bun? Barokah ya. Ibu-ibu yang saya hormati, jamaah MMA yang Umi sayangi, jangan jadi orang rugi, yakin bahwa semuanya adalah milik Allah. Umi tahu kadang hati kita sedih ya, sedih kenapa ya, kadang-kadang ketika perempuan tuh kan mudah baper. Perempuan tuh mudah emosional. Ada saat-saat sedih tentang suami ya. Ada orang yang suaminya baik banget ya Allah. Ya kan? Saya boro-boro ya Allah. Masya Allah ya kan. Dia lebaran ya Allah dia cerita. Ditransfer sama suami 25 juta. Suruh belanja ke Tamsit katanya. Kalau duitnya belum habis katanya belum boleh pulang Bu Yuni katanya. Ada suami yang begini baik banget ya Bu ya. Dibawain mukena ya, dianterin sampai parkiran Tamsit tuh di bawah ya. Terus habis itu pulang, nanti pulangnya bilang ya mah jemput nanti insya Allah. Masya Allah dia belinya bukan kerudung baju lagi, koper dia beli. Semua barang-barang yang dibeli dimasukin dalam koper. Masya Allah luar biasa. Bun gak usah baper ya, Allah sedang menguji kita. Kita syukuri aja, alhamdulillah ya. Semuanya disyukuri ya, jangan dendam, jangan iri dengan orang lain. Ya mungkin Allah memberikan kita yang seperti ini. Kemudian juga bunda sayang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, agar tidak menjadi orang yang merugi, akidah udah mantap. Tadi nomor 1, yakin kalau mau jual rumah belum laku, sabar. Ini kayaknya sajennya kurang deh, ini kayak nggak ada ya bun ya. Terus doa sama Allah. Allah ingin rumah yang mau dijual atau tanah yang mau dijual bisa laku barokah. Yang beli orang muslim, dipakai buat ibadah, nanti rezekinya insya Allah barokah, tidak ditipu oleh orang. Seperti itu, makanya sabar, tetap berdoa pada Allah. Yang kedua adalah orang yang suka memaafkan dan minta maaf. Yang kedua, ini orang yang gak pernah rugi. Memaafkan dan minta maaf. Maka tadi kalimat yang tadi disebutkan, mohon maaf lahir batin, jangan lip service. Betul-betul dari hati. Umi juga minta maaf banget, beneran. Kalau Umi bicara tuh Umi bukannya nyindir atau bukan Umi gak suka. Justru Umi nasehatin, jangan coba-coba deh pokoknya berobat yang pakai jin. Betul gak? Allah marah gitu loh. Betul gak? Karena jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk kolaborasi, dia kolaborasi. Ya kan? Sama siapa tuh? Itu ya, sama yang gak jelas begitu ya bun ya. Maka oleh karena itu yang kedua, tolong bukakan pintu maaf, saling memaafkan. Karena Umi pernah dengar gini, ada ibu-ibu ya bilang ketika ada yang mau salaman, saya emang gak mau maafin dia sampai kuburan, saya gak maafin. Ya Allah Bu, kenapa? Kan dulu tuh waktu baru-baru kan ada COVID, tiba-tiba habis pengajian banyak yang kena COVID, saya disalahin, katanya gara-gara saya, padahal saya udah tes, saya negatif, tapi katanya gara-gara saya. Ya, akhirnya kemudian saya minta maaf, gak dimaafin, katanya enggak ada maaf-maafan. Gitu katanya. Ya Allah, galak bener ya Bu ya. Ada beneran, ada yang begitu. Jangan ya Bun ya. Umi mau cerita hadis nih, soheh. Satu ketika ceritanya dengerin nih, pokoknya Masya Allah. Lebih bagus dari drakor nih, bener deh. Ya, daripada nonton drama Korea, ada pulsanya kan? Ya, ibu-ibu sayang, satu ketika ada seorang datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong. Berikan, minta sama Allah, berikan musibah sama dia. Dia menyakiti aku ya Allah, dia nyakitin aku. Dan dia gak minta maaf. Udah nyakitin gak minta maaf lagi. Kadang-kadang kalau orang menyakiti itu dia gak berasa kalau dia nyakitin. Betul gak Bun ya? Apalagi kalau teman jadi pay letter, udah biasa terus aja gantian dibikin jadi pay letter. Ya kan? Gak ada di sini, gak ada ya kan ibu-ibu sayang ya. Nah kemudian akhirnya kata orang tadi, kasih musibah dia ya Allah. Karena dia nyakitin saya dan gak minta maaf. Kata Nabi, maafin aja. Orang dia gak minta maaf. Memaafkan tidak menunggu orang yang salah minta maaf.
maafin aja. Walaupun dia tidak minta maaf. Ya nggak bisa dong Rasulullah, orang dia yang jahat, dia yang nyakitin saya. Sini deh kata Nabi. Nanti di akhirat ada orang yang suka menyakiti orang, menzolimi orang, nggak pernah minta maaf. Ya, maka semua kebaikan-kebaikan dia akan dipindahkan ke kamu. Kebaikannya dipindah ke kamu semua. Masih kurang Rasulullah. Tapi kan dia belum minta maaf juga. Ini julid juga nih ya orangnya. Ya. Tapi Nabi teh sabar ya. Nabi nggak kayak Umi ya, sabar betul. Tapi kan dia belum minta maaf juga Rasulullah. Ya udah, kalau begitu Allah akan ambil semua kebaikannya. Ya, kebaikannya buat kamu. Terus ya Rasulullah, masih juga dia. Semua dosamu diberikan ke dia. Jadi semua dosanya ke dia. Begitu ya Rasulullah. Iya, kebaikan dia buat saya. Nah itu baru saya mau ya Rasulullah. Ya Allah, tega bener ya. Tapi kata Nabi, tapi kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Hati-hati ya Bun. Kalau kita nggak minta maaf, keburukan dia buat kita, kebaikan kita buat dia. Habis deh tuh Bun kita. Husrin, rugi banget. Kebaikannya nggak ada, keburukan dia kembali ke kita. Betul nggak? Minta maaf ya saya, minta maaf. Kalau rasanya sih kalau kata-kata kita suka maaf lahir batin ya, maaf lahir batin ya. Kadang-kadang itu tadi Tupperware belum dikembaliin. Gimana nih minta maafnya nih? Kembaliin Tupperware-nya. Ya Umi udah lupa, beli baru aja. Betul apa betul? Ya, ada yang belum mengembalikan Tupperware? Ada? Enggak ada ya teh, enggak ada ya Bun ya, Masya Allah ya. Ibu-ibu sayang ya, kadang-kadang suka lupa. Oh payung, suka-suka lupa tuh, minjem payung. Makanya Umi suka gak mau minjem payung. Ada ibu-ibu, Umi pakai payung nanti hujan, enggak apa-apa, enggak dikembaliin, enggak usah. Soalnya lupa dikembaliin, bener. Betul apa betul? Udah rusak baru inget, ya Allah ini punya ibu itu nih, belum dikembalikan. Udah makanya beli payung baru aja ya, kembalikan yang baru. Pasti seneng kan yang punya kan, betul enggak? Nah jadi yang kedua minta maaf. Yuk kita buka surat Al-A'raf, permintaan maaf. Ya, ayat 199. Jadi orang yang kembali kepada Idul Fitri yang pertama akidahnya kokoh. Yang kedua minta maaf dan memaafkan. Suratnya surat 7 sayang. Iya, ayatnya tunggu 199. Ketemu? Paling pojok kanan atas. Iya, ketemu? Betul? Iya, 199. Betul ya? Oke. Ya, boleh baca sayang? Assalamualaikum. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jazakillah khairan kasir ya. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu sekalian, Allah memerintahkan kepada kita surat Al-A'raf, jamaah rahimakunallah, surat 7 ayat 199. Di surat 7 ayat 199 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hudzil afwa." Tuh, hudzil afwa. Afwa adalah kalimat yang sering kita sebut ya di 10 hari terakhir Ramadan ya Bun. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Afun adalah sifat Allah, pemaaf ibu sekalian. Bukan cuma memaafkan, menghapus dosa. Maka Allah bilang hudzil afwa, minta maaflah. Bun, orang yang baik tuh orang yang suka minta maaf. Bun, kita kan makan ketupat gak? Semua punya ketupat Idul Fitri? Lebaran punya ketupat, jawab semua punya ketupat. Coba lihat tangannya yang punya ketupat, tunjuk tangan, ketupat, semua punya ya. Umi gak minta, jangan khawatir, udah berdiri, tangan coba. Ya, punya ketupat semua ya. Ketupat asal dasar katanya kulo lepat. Aku salah, asal dasar katanya. Jadi orang yang baik dia merasa bersalah. Kata Nabi, ini bukan cuman dari Wali Songo. Nabi juga bilang, kullu bani Adam khata. Semua manusia bersalah. Termasuk Umi. Dan kemudian kata Nabi, wa khairu khata. Dan yang sebaik-baik orang yang salah adalah yang minta maaf.
Jadi kenapa kita makan ketupat sayang? Orang yang makan ketupat menyadari kalau dia bersalah. Dan semoga puasa Ramadannya menghapus dosa-dosanya. Makanya ketupat asal dasar katanya kulo lepat. Kulo lepat nyuwun pangapunten. Aku salah, mohon dimaafkan. Maka ketupat yang paling enak makan pakai santan. Maka ada opor, ya kan? Ada rendang, pakai santan kan semuanya? Betul nggak? Itulah. Kemudian kenapa ketupat? Ketupat itu dibikin dari daun apa sayang? Daun kelapa. Tapi orang menyebutnya bukan daun kelapa. Disebutnya janur. Kenapa janur? Sayang, janur asal dasar katanya ja'anur. Orang yang merasa bersalah, dia ja'a artinya datang, nur artinya cahaya. Allah telah berikan kepada dia cahaya. Jadi untuk minta maaf tuh gak gampang. Kadang-kadang orang sombong gak merasa bersalah, saya gak salah, dia yang salah. Kenapa dia tersinggung, salah sendiri gitu. Iya kan? Kadang gitu ya. Maka orang yang suka minta maaf dan memaafkan berarti dia telah mendapat cahaya. Cahaya itu hidayah dari Allah. Maka ja'a nur, dia telah mendapat cahaya. Lihat ketupat, begitu dibikin kulit ketupat, dimasukkan beras ya. Pas tanggal 1 Syawal kita belah jadi 2 ketupatnya. Dibuka putih warna dalamnya. Betul? Iya kan? Tandanya semoga Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita semuanya ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka orang nanyanya Idul Fitri apa Lebaran? Lebaran. Nggak mungkin Idul Fitrinya Jumat apa Sabtu? Ayo. Jumat apa Sabtu? Nah, tapi nggak bilang Idul Fitri kan? Bilangnya lebarannya Jumat apa Sabtu, gitu kan? Kenapa Bun asal kata lebaran? Lebaran asal katanya luberan, luber. Luber itu artinya orang yang terbuka dadanya untuk memaafkan. Gitu. Saya maafin semua Bu Nani, Umi saya maafin semua. Cuman satu itu ya Allah Umi nggak bisa dimaafin. Kenapa? Ada pelakor. Astagfirullahalazim ya Allah. Jangan. Semoga semua rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Anak cucunya sakinah mawadah warahmah. Allah berikan kekuatan, kesabaran, kebarokahan insya Allah dalam rumah tangga. Sabar ya sayang ya. Betul atau betul? Jadi maafkan. Tapi bisa maaf si Umi udah dimaafin. Tapi gimana ya sulit banget melupakan. Emang bener Bun. Ya makanya jangan suka ngopi kenangan mantan. Ya kopinya. Tapi Umi gak di endorse deng. Tadinya Umi mau bilang janji jiwa gak jadi deh. Ya, akhwat sayang yang dicintai Allah. Maaf bukan berarti melupakan. Manusia ingat sesuatu yang mungkin menyedihkan atau yang menggembirakan, gak apa-apa. Ya, semalam halal bihalal, mohon maaf ya. Ada temen ingetin Umi, Nani inget gak? Kenapa? Dulu kita main bola. Hah? Masa sih Umi main bola? Iya, lu kan yang nendang gol gue katanya gitu. Dia namanya Tina. Tina kok lu inget sih? Iya, gue inget gue ada fotonya katanya. Pas Umi inget, iya bener Umi main bola dulu. SMA, kemarin reunian SMA 11, ya kan? Masya Allah ya, pas dilihat oh iya main bola kok Umi kuat banget ya bisa nendang ya. Ternyata ada teman lagi yang inget, iya aku inget Nan, aku jadi kiper, tanganku sampai sakit katanya gitu. Oh iya ya, Masya Allah ya. Jadi ada hal-hal yang emang gak bisa kita lupakan. Jadi ikhlas itu bukan berarti melupakan. Ibu-ibu masih ingat betul Umi ya Allah. Kemarin Umi ketemu sama seseorang. Ya Allah namanya Ibu Aisyah. Zakatnya 2 miliar. Zakat malnya 2 miliar. Ya Allah Umi sih gak mikirin zakatnya itu duitnya berapa dia ya Allah. Betul gak sayang? Karena kan zakat cuma 2,5%. Zakat berapa Bun? 2,5%. It's okay dia senang banget berzakat 10%. Berarti kan duitnya lebih dari itu. 2 miliar. Ibunya biasa aja. Ya Allah, ibu jangan minta nomor handphonenya loh. Ntar ada yang minta nomor handphone. Iya kan. Udah Umi aja gak minta nomor handphone dia. Ya kan. Nah ya sayang ini untuk motivasi kita ya Bun ya. Jadi yang kedua adalah memaafkan dan minta maaf. Mau jadi orang yang tadi rugi, bukan rugi lagi bangkrut. Semua dosanya diserahkan ke dia, kebaikan dia diambil untuk kita karena kita tidak mau memaafkan. Mau gak begitu ibu-ibu?
Jangan ya, kita maafin ya. Kadang-kadang sakit ya, bukan cuma di sini sakitnya ya. Sakitnya semua sampai sakit ke saldo rekening ikut ngerasain sakit ya. Ibu-ibu sayang ya. Tapi mau memaafkan. Jadi benar ya Bun, maaf dan minta maaf bukan cuma di bibir. Betul-betul memaafkan dan minta maaf. Kadang-kadang emang kita emosi, kesel, capek ya Bun ya, betul nggak? Ada capek yang luar biasa ya, tapi tetap harus memaafkan ya. Ini Umi juga belajar memaafkan. Umi lagi mikir-mikir pada siapa aja nih Umi minta maaf ya. Pas kemarin main bola, ada yang kena aku nggak? Ya enggak Nan, orang kita nendangnya juga susah katanya gitu ya. Oke kalau gitu ya. Oke kemudian yang lain lagi pikirin lagi ya ibu-ibu sekalian. Maka husrin juga Allah sebut bukan cuma di surat Al-Asr. Tapi Allah sebutkan juga orang yang husrin yang rugi di surat Al-Kahfi. Kita buka ya, kita baca nih setiap malam Jumat atau hari Jumat. Kenapa baca Al-Kahfi? Agar tidak termasuk orang yang husrin. Surat 18 ayat dari 103. Mulai dari 103, 104, 105, 106. Ya, kita baca pelan-pelan, mohon di tadaburi ya sayang. Jamaah rahimakunallah, kita buka Al-Qur'annya, kalau tidak boleh pakai handphone ya, boleh silakan pakai gadgetnya. Kita buka 103, Teteh boleh baca sayang? Ada mikrofonnya? Ya, silakan. Mulai dari 103 Al-Kahfi, suratnya nomor 18. Oke, silakan. Ya. Katakanlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Ya, ada orang yang paling rugi perbuatannya. Surat Al-Kahfi ayat 103. Siapakah orang yang rugi itu? Kita lihat 104-nya. Kembali lagi, khosirin itu jamaknya ya. Jamaknya adalah khosirin, rugi banget dia. Ya, kita lihat masih surat 18 ayat 104-nya. Terus baca saya, boleh terus saja. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Iya, orang yang sia-sia berbuat dan dia mengira kalau dia tuh berbuat baik. Siapa itu? Kata Allah, amilatun nasibah. Perbuatannya sia-sia, kata Allah. Apa perbuatan yang sia-sia Bunda? Orang yang baik tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak mengucapkan syahadat. Orang yang juga puasa tapi dia tidak bersyahadat. Ya kan? Banyak kan orang begitu kan? Ibu puasa enggak? Saya juga puasa gitu kan ya. Tapi dia bersyahadat enggak? Tidak, sia-sia. Kemudian dia baik sama orang, ya dia memberi kepada orang, tapi dia tidak mengakui kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Sia-sia semua amalannya. Ibu-ibu sekalian, kita jangan sampai termasuk yang seperti itu. Kita yakin, kita berharap semua ibadah Ramadan kita diterima Allah karena kita beribadah di bulan Ramadan karena Allah. Bukan karena apa-apa. Puasa kita, tahajud kita, sedekah kita, tilawah Quran kita. Karena Allah, mudah-mudahan semua tilawah Quran kita membuat kubur kita terang benderang semuanya. Lewat siratal mustaqim dapat cahaya dari Al-Quran. Insya Allah orang tua kita di dunia dan di surga kelak nanti dapat cahaya Al-Quran. Insya Allah dari putra putrinya. Insya Allah. Oke, 104-nya jadi sia-sia amalannya karena tidak berakidah dengan baik. Oke, yang berikutnya. 105. Iya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Iya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Iya, yaitu orang-orang yang gak percaya, orang-orang yang husrin adalah orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Ada kan Bu orang yang begitu ya? Ibu-ibu, saya cuma menyampaikan ya, benar juga sih kata guru saya gini, kalau akhwat cantik gak mau pakai jilbab, gak mau pakai kerudung, nanti mati juga dikerudungin. Betul atau tidak? Jangan sampai dikerudungin sama orang, mendingan pakai sendiri. Betul gak Bun? Laki-laki yang gak mau sholat di masjid, nanti kalau mati juga dibawa ke masjid. Betul apa betul Bun? Iya, tapi jangan sampai orang lain yang membawa, kita semuanya. Mohon maaf bener loh Bun, Umi bukan mohon maaf. Insya Allah teman-teman putra-putri kita, putri kita terutama maaf, pelan-pelan mau menggunakan kerudung dengan baik. Tapi jangan tadi, ada teman Umi, teman lama lah ya, telepon. Anaknya sekolah di Australia.
Kata ibunya, Bu Nani ngaji dong. Ya, ini saya punya sahabat. Dulu sahabat saya sekarang tinggal di Aussie, saya bilang. Boleh hubungin aja ngaji, dia guru ngaji, saya bilang. Akhirnya udah gitu, ternyata kenapa dia bilang. Ayahnya bilang pakai kerudung gak wajib. Ayahnya. Ya kan, padahal mohon maaf beliau tokoh Islam ya Bun ya. Tapi saya diem aja. Kemudian karena saya kan yang bicara istrinya. Jadi anaknya gak pakai kerudung. Terus udah gitu, kalau saya maunya anak saya pakai kerudung. Ternyata di IG-nya tuh dia pakai celana pendek segini. Terus ayahnya marah-marah. Terus saya bilang, ayah nggak usah marah, kan ayah bilang nggak apa-apa nggak pakai kerudung. Ya tapi nggak juga pakai celana segitu, katanya. Nah, repot kan? Karena ayahnya bilang nggak apa-apa nggak pakai kerudung, sekarang bukan pakai yang minimalis, udah pakai minimalis, tatonya di mana-mana. Maaf ya Bun, kalau Umi sih merasa gini, kita didik anak kita baik-baik, belum tentu dia baik. Betul gak sayang? Apalagi sudah dibilang gak usah terlalu baik deh gitu. Udah makin gak baik dia. Bener gak sayang? Perasaan kita bilang anak-anak kita sholat ya, anak sholat 5 waktu gak boleh. Enggak, dari kecil kita tuntun ke masjid. Bahkan baby kita turun ke masjid, kita tuntun ke masjid. Sampai lari sana lari sini. Begitu besar apa bisa kita tarik dia, sholat gak? Beratan dia daripada kita. Betul gak sayang? Jadi mendidik itu harus optimal. Memberikan pemahaman agama harus optimal kepada anak. Mudah-mudahan mereka menjadi baik ya Bun. Itu pun belum tentu, tapi kita udah berusaha yang penting. Betul gak? Jangan sampai anak kita menarik kita dari surga ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang tua yang hari ini udah ditarik sama anaknya ke penjara. Betul? Karena Allah bilang di Quran, surat At-Taghabun, surat 64. Inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Sungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian buat kamu. Betul gak Bun? Betul kan terjadi kan? Surat At-Taghabun surat 64 ayat 14 dan 15. Maka mudah-mudahan Umi doakan semua jamaah MMA, putra-putri cucunya membawa ke surga. Ahli Al-Quran, bisa mencintai Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran. Yang sedang ujian lulus ujiannya, diterima di sekolah yang terbaik, diterima di kampus yang terbaik, orang tuanya dicukupkan rizkinya insya Allah. Mudah-mudahan ya, gak ada yang gak mungkin ya Bun ya. Bunda sayang, ajak anak-anak untuk aktif, boleh sosmed itu bukan berarti gak boleh ya Bun. Aktif anak-anak lihat sosial media, lihat kampus-kampus yang memberikan beasiswa. Teman-teman Umi anaknya banyak loh yang kuliah di Turki Bun. Umi tanya berapa bayarannya 1 semester? 1 juta. Berapa uang makannya? Kan sekarang Turki lira lagi jatuh ya. Gak sampai 1.000. Murah bayaran daripada kuliah di sini. Dan mereka mau gak mau nanti bisa bahasa Inggris. Karena mereka harus belajar juga kan. Ibu-ibu sayang. Kuliah di Jepang beasiswa ada. Kuliah di Eropa yang beasiswa juga ada. Bahkan ada seorang anak sederhana ditolak di universitas negeri di Indonesia, diterima di kampus-kampus terbaik di 2 universitas di luar negeri. Tuh, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Sekarang kemana-mana nggak terlalu jauh insya Allah. Betul nggak Bun ya? Insya Allah jangan khawatir. Yang penting dia punya komunitas muslim, itu tadi ya. Saya doakan semua anak-anak sukses ya Bun ya. Oke lanjut ya Bun ya. Jadi jangan sampai jadi orang yang rugi, khosirin ya. Baik lanjut, sekarang tadi Al-Kahfi 105, lanjut berikutnya Al-Kahfi ayat 106. Ya silakan sayang. 106, mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ya itu 105-nya ya. Iya. 106 kan sekarang? Iya sayang. Mohon Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Iya. Ya, yaitu yang mengolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an. Yang enggak yakin dengan ayat-ayat Al-Qur'an, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kita kepada Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah. Apapun fitrah, dalam Quran yang dimaksud dengan fitrah Allah adalah, ibu-ibu sekalian, agar kita tidak rugi, yang berikutnya lagi surat 30 ayat 30. Surat Ar-Rum
ayat 30. Kita lihat ya Bun, kalimat fitrah di surat 30 ayat 30. Agar kita betul-betul kembali kepada fitrah, kembali bersih, kembali suci kepada Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, surat 30, surat Ar-Rum, ayatnya adalah ayat 30 ya. Biasanya kalau surat Ar-Rum ayatnya 21 biasanya bacanya ya. Nah sekarang ayat 30. Kita lihat bunda-bunda sayang, jamaah rahimakumullah. Yang pertama adalah ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif. Bunda, agama kita adalah agama yang hanif. Coba bayangkan, Bun, kalau ada yang gak yakin dengan Islam, ada gak agama yang mengatur masuk kamar mandi? Gak ada agama lain. Masuk kamar mandi kaki kiri. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Keluar kamar mandi kaki kanan. Betul Bun? Gak ada agama lain yang mengatur seperti ini. Masya Allah. Sampai tidur pun ada aturannya. Miring kanan, tidur, baca doa, bagus sebelum tidur, zikir. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian baca ayat kursi, baca kulhu falak annas sebelum tidur. Masya Allah. Gak ada agama lain, gak ada sayang. Boleh cek, tanya. Kemudian bangun tidur juga diatur. Baca doa, sebelum yang lain baca doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada lagi bunda-bunda sayang, ajarkan pada anak cucu kita. Sebelum tidur, hendaklah kita, baik itu tidur siang atau tidur malam, sebelum tidur masuklah ke tempat tidur, masuk ke kamar di tempat tidur, kebut di tempat tidurnya 3 kali. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Berapa kali? 3 kali. Kata Nabi, karena setan dan jin-jin ketika kita tidak ada di atas kasur, mereka bermain-main di atas kasur kita. Maka harus diusir dengan Bismillahi Allahu Akbar 3 kali. Ibu-ibu, kalau tidak kita tidur bersama jinnya. Ya kan? Maka ada yang bangunnya kesiangan. Kenapa? Karena jinnya jadi guling. Ibu-ibu sayang ya. Makanya harus Bismillahi Allahu Akbar. Berapa kali sayang? 3 kali. Kalau bisa sih pakai sapu lidi. Umi di hotel kan nggak ada sapu lidi. Ya, pakai kain aja yang ada. Ya kan, kadang-kadang ada selimutnya ya, atau apa hiasannya, boleh apa saja. Pokoknya dipukul, kalau nggak ada pakai tangan aja. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Berapa kali Bun? 3 kali. Jangan jadi orang yang rugi. Agar amalannya semua sesuai dengan syariat, dengan Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Allah? Jadi hadapkan wajah kita kepada Allah. Bun, semua aturan Islam tuh bagus. Kenapa ada orang yang berpaling dari Islam? Karena mereka nggak tahu, mereka nggak belajar. Kita kan belajar ya, ngaca aja ada doanya ya. Kalau bercermin berdoa nggak? Wah, kalau Teh Tisha bacaan doanya bagus banget, baca Qurannya bagus Teh. Semoga berkah ya Teh. Bun, apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau telah berikan wajahku bagus, maka perbaguslah akhlakku. Bun, udah pernah dengar ceritanya belum? Ada setan kurus, the kill of the kumel. Udah the kill of the kumel lagi ya, ibu sekalian. Tahu nggak? Setan cantik sama setan jelek ketemuan. Dia juga ketemuan, dia reuni kayaknya dia. Akhirnya setan pada berdiskusi nih. Kok kamu cantik banget sih, glowing lagi. Apa sih yang kamu lakukan? Nggak ada endorse skincare, nggak ada. Ya, kamu ngapain sih, kok kamu cantik banget, rapi lagi, harum. Aku gimana? Ya Allah, kamu tuh dekil banget, the kill of the kumel. Emang kenapa? Akhirnya setan ini ngobrol, yang cantik sama yang nggak cantik. Kalau di sini cantik semua. Kata si setan yang cantik bilang gini, aku gimana nggak cantik, ya kan? Setiap majikanku mau pakai jilbab, dia nggak bismillah. Cantik gak ya, cantik gak ya, udah keren belum sih, matching gak sih, matching bagus gak ya, gitu ya, karena gak baca basmalah, kata si setan ini. Dia makan gak baca basmalah, jadi makanannya buat saya, padahal makannya tuh bergizi, brokoli ya, Masya Allah, ikan salmon,
susu, ya kan, Masya Allah. Dia nggak baca bismillah. Ketika dia mandi, ya dia masuk kamar mandi nggak berdoa. Jadi saya bersih dan harum. Aduh, bukan main, mana sabunnya wangi, made in branded. Nggak tahu apaan Umi. Kalau Umi dulu B29. Sabun cuci ya, sabun cuci sayang. Betul ya Bun ya? Betul gak Bun? Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa setan yang mendampingi kita, setiap orang punya pendamping, korin. Nabi pun punya korin. Maka kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kamu punya pendamping syaitan itu tadi, ganggu gak dia? Semua orang punya korin dan mereka mengganggu kamu, kecuali korinku sudah dijaga oleh Allah, gak akan mengganggu aku. Itu bedanya Rasulullah dengan kita. Kalau kita diganggu, makanya apa-apa harus baca bismillah. Setannya menjadi cantik, korinnya tadi, karena nyonyahnya, majikannya gak pernah baca basmalah. Jangan lupa ya Bun ya, kalau makan bismillahnya lupa, boleh. Kan kadang-kadang lupa, lapar, makan, astagfirullah belum baca basmalah. Bacanya bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya Allah, aku bismillah di awal dan di akhir. Karena tadi lupa. Ya, tapi ada setan yang jelek, kurus, mukanya kusam, ya, agak berkerut karena tadi tidak glowing ya, ibu-ibu sekalian. Bajunya compang-camping, nggak matching lagi ya, Masya Allah. Ibu-ibu, kenapa dia begitu? Kata syaitonnya berkata, saya bagaimana mau cantik, majikanku kalau pakai kerudung bismillah, pakai baju bismillah, mandi baca doa, pulang keluar dari kamar mandi gufronaka, doa terus makan baca basmalah, minum duduk dan makan duduk baca basmalah. Maka saya gak sempat dapat apa-apa dari majikan saya, maka saya kurus kering dan rambutnya kusut masam. Dia mau, kalau majikan tadi yang cantik, setan yang tadi ibu sekalian yang jelek mau nyisir, majikannya bismillah sisirannya, ya Masya Allah. Jadi walaupun udah pakai jilbab tetap nyisir. Ayo ketahuan. Ada yang jarang nyisir. Umi rambutnya udah dipotong pendek deh, jadi nggak nyisir, tinggal digini-giniin udah lurus. Terus kalau rontok gak disisir gitu? Ya tetap disisir lah. Sisir itu kayak message sayang, harus supaya sehat. Pelan-pelan ya. Bunda, Umi ketemu sama dokter ahli kecantikan. Perempuan yang pakai kerudung kemungkinan kekurangan vitamin D. Jadi sekali-sekali di rumah pakai tank top gak apa-apa di rumah ya. Tapi jangan ada pembantu laki, supir laki gak boleh masuk. Ya, cari udara yang kena sinar matahari sebelum berangkat ngaji, jam 6:30 sampai 7:30. Dibuka rambutnya juga, kan ada ruangan-ruangan yang bisa terlihat, ya, di rooftop. Kalau nggak ada juga keluar dari sunroof di mobil. Ya sayang ya, itu untuk kesehatan ya. Terus kemudian dokter kecantikan itu bilang sama Umi, nanti kalau nggak ada boleh diprotes ya. Umi nggak tahu juga karena nasihat. Wajah nggak boleh pakai apa-apa, nggak pakai krim apa-apa, abis mandi sebentar aja di waktu-waktu yang bagus, sebentar aja 15 menit, paling lama 10 menit, nggak pakai apa-apa, kena sinar matahari. Jangan pakai sunscreen, jangan pakai sunscreen jadinya ya, jangan pakai SPF, jangan pakai semuanya, untuk kena sinar matahari supaya dapat vitamin. Karena ada juga orang yang sakit karena kekurangan vitamin D. Ya, seperti itu ya teman-teman sayang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kan itu ilmu ya, boleh dong ilmu dipelajari. Dan berikutnya orang-orang yang rugi. Terakhir nih, siapakah orang-orang yang rugi? Ya, tadi udah dibahas kan ya, ibu sekalian. Nah, yaitu fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu, ibu sekalian, nih masih surat 30 ayat 30, terakhir orang yang ruginya adalah, kata Allah setelah fa'akim wajhaka lid-dini hanifan, ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat 30 ayat 30 ini, bunda-bunda sayang yang dirahmati Allah. Allah katakan di dalam ayat ini adalah, yaitu fitratallah allati fatarona sa'alaiha. Fitratallahi allati fatarona sa'alaiha. Ada kata-kata fitrah ya bun. Fitrah itu adalah aturan-aturan Allah sesuai dengan fitrah kita. Jadi kalau ada aturan Allah yang kita nggak suka, itu yang salah bukan aturannya. Yang mungkin belum pas hati kita. Betul gak Bun? Tadi itu Bunda Aisyah
yang zakatnya berapa tadi? 2M. Katanya dia seneng zakat, sedekah dia suka. Kenapa? Karena ibunya ternyata hobi sedekah. Sampai ibunya punya hotel, hotelnya disedekahin bikin sekolah Islam. Masya Allah. Jadi dia fitrahnya suka pada kebaikan. Maka fitrahnya manusia itu suka pada kebaikan. Maka karena fitrah manusia suka pada kebaikan, Allah jaga supaya kebaikannya jadi amal soleh, hindari ria, ujub, dan sum'ah. Penyakit ria, yaitu apa? Pengen dipuji-puji orang. Setiap kebaikannya disebut-sebut, ya kan? Nah mohon maaf ya, tapi kalau kembali lagi ada pertanyaan gini. Umi boleh nggak sih kalau lagi ngaji atau ibadah di-upload di IG atau TikTok? Boleh. Dia ria. Emang siapa yang tahu kalau dia ria atau tidak? Sekarang gini sayang, kalau kita tidak upload kebaikan di sosmed, yang buruk banyak. Betul atau tidak? Maka nanti yang ranking, yang viral adalah yang buruk. Niatnya adalah memakmurkan sosmed untuk kebaikan. Mudah-mudahan dengan mengupload konten tentang pengajian, semoga hari Senin ada yang ngaji. Saya mau datang deh kalau gitu. Saya mau ikut deh, apalagi MC-nya Bunda Amel. Gitu kan ya, betul gak sayang ya? Nah seperti itu, jadi mau datang ibu sekalian, boleh. Terus lagi bagi-bagi sedekah, ya kan? Sedekah buat anak yatim, di-upload, boleh. Siapa tahu kelak ada yang mau ikut. Jadi jangan mengatakan, dia riak tuh, pasti dia riak tuh. Enggak, wallahu a'lam. Mudah-mudahan dia ikhlas. Semoga ini menambah kebaikan. Gitu ya sayang ya? Oke ya. Kemudian apa? Ujub, merasa paling benar, merasa paling hebat. Yuk makanya kita diet di sosmed juga. Udah zakatnya udah banyak, sedekahnya Adinda udah banyak. Ternyata kita lihat ada yang sedekah 2M. Berarti kita gak ada apa-apanya misalnya ya. Ada lagi yang Masya Allah ya, kemarin ketemu juga sama Umi rapat. Ustadzah guru Umi ya. Beliau hafal Quran 30 juz. Anaknya semuanya hafal Quran 30 juz. Anak yang pertama sekarang jadi imam masjid di Amerika. Masih muda, umurnya baru 28 tahun. Dan di sana udah banyak muridnya, udah 50 orang katanya. Jadi istrinya juga hafidhoh, jadi mau dibawa juga istrinya untuk jadi pengajar Quran di sana. Masya Allah ya bun ya, seneng ya. Rasanya begini ya Allah, dia udah dapat surga sebelum Allah berikan ya. Bahagia atau bahagia bun? Mudah-mudahan nanti ya keluarganya insya Allah jadi ahli Quran ya. Ya. Tapi kita, makanya gini, kalau Umi senangnya lihat sosmed ya kan. Lihat kebaikan. Ada orang yang lebih baik dari Umi. Ada orang yang lebih taat. Ada orang yang lebih banyak sedekahnya. Betul gak? Hari Ahad kemarin, tanggal 7, Umi ada undangan pernikahan di Bogor. Umi datang, begitu sama grup sama teman-teman lama juga, teman kuliah juga. Terus Umi bilang, aku datang ya, jam berapa kita mau datang akad nikah apa resepsi ini gitu ya. Kata teman-teman yang lain, tadinya Umi bilang akad nikah aja supaya gak macet. Saya bilang Umi mau pulangnya nanti gak macet. Akhirnya resepsi aja katanya gitu. Udah akhirnya resepsi datang. Pulang dari acara resepsi, salah satu teman, jangan pulang ya, semua ke rumahku. Ngapain sih? Saya bilang, udah kenyang nih, udah makan, ngapain ke rumah kamu? Saya bilang gitu ya. Kata dia, pokoknya ke rumah. Begitu ke rumah, kita diajakin rame-rame, ada berenam, Nena. Berenam kami teman-teman, karena sebagian masih jadi panitia di tempat resepsi teman kami. Kemudian dia ajak ke walking closetnya. Lemari, keren banget Umi. Kok tadi gak ngerti kloset gitu kan. Diajakin ke lemarinya. Lemarinya sekitar panjangnya 7 meter. Terus saya bilang, ngapain? Pilih baju sebanyak-banyaknya, bawa pulang. Ya Allah ada yang kalap ngambil 6. Tunggu dulu sabar kompak. 2 dulu, tambah lagi 2 gitu. Tahu-tahu ente udah 6 saya bilang. Ya Allah 6 kalap dia ngambilnya. Akhirnya Nani gak ngambil Nan, sabar aneh mah gak ke susu-susu kayak ente, pelan-pelan dulu ya kan. Bun maaf ya, bajunya tidak ada di Tanah Abang, bajunya tidak ada di Tamsit, semua bajunya handmade semuanya. Masya Allah, kebayang bajunya semua akhirnya, ini gak apa-apa habis, gak apa-apa habisin. Bajunya siapa? Bajunya mantan ibu menteri. Kira-kira jelek apa bagus? Jahit ini aja dulu. Harga jahitannya, mungkin gak bahannya ecek-ecek. Sayang ya, sampai begitu Umi pakai satu, kata anak-anak, Umi bajunya bagus banget. Kayaknya Umi gak pantas deh, bukan yang ini, bukan.
Ntar dikira yang ini lagi. Nanti deh Senin bulan depan dipakai deh. Nanti pasti pada lihat. Nanti Umi ceramahnya agak gini-gini dikit ya. Itu ada bener janji ya bulan depan dipakai ya. Nanti pasti pada seneng deh bener deh. Pakai ya bener ya. Pasti nanti Umi nggak pantas gitu. Ya kan, takutnya tapi jangan ada yang bilang gitu ya. Pantas nggak pantas sekali-sekali lah ya. Betul nih Umi pakai ya, insya Allah betul ya. Janji pasti pada kaget dari Umi berubah. Iya Masya Allah ya, ibu-ibu sayang. Umi di situ belajar, ya Allah dia begitu ikhlas. Terus udah gitu dia nggak ngeliatin lagi, udah ambil. Pas udah ngambil, udah pada ngambil, ayo lagi. Terus dia WA lagi, teman-teman masih ada nih banyak besok sini lagi ya katanya gitu. Ya Allah, ajak-ajak dia. Nanti Umi gak kebagian kalau ngacak-ngacak. Masya Allah ya, Umi tuh seneng gitu, artinya gini, ya Allah ada ya orang yang seperti itu gitu ya. Masya Allah ya, dia tanpa khawatir, tanpa rasa takut berbagi pakaiannya, yang mana aja boleh. Iya kan, Masya Allah, dia enggak ini, pokoknya silahkan gitu ya. Masya Allah ya, artinya kalau, mohon maaf tadi, penyakit hati. Kalau kita merasa paling baik, ada gak yang lebih baik Bun? Kalau kita merasa paling kaya, ada gak yang lebih kaya? Masya Allah ya, tadi itu Pak Haji ngajak umroh 2 RT. Kalau 1 RT 100 kepala keluarga aja. Ya, tempat Umi 200 lebih loh 1 RT. Kalau 100 aja berapa? 200 paling tidak. Masya Allah ya, duitnya berapa itu, semoga barokah ya. Orang-orang beriman gak pernah takut. Alla takhaufu wala tahzan. Tidak takut dan tidak sedih. Kemana hartanya? Karena dia yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Betul gak sayang? Maka orang-orang yang untung begitu. Nah, jadi itu fitrahnya Allah. Dan Umi lihat ya teman-teman, ini nasihat buat Umi ya ibu-ibu sayang. Umi lihat orang-orang yang rajin sedekah itu bukan makin miskin, makin kaya. Betul apa betul? Ibu pernah ketemu orang yang rajin sedekah jadi miskin? Makin kaya dia. Masya Allah ya. Jadi Umi iri. Boleh iri? Iri boleh kepada 2 hal sayang. 1, orang kaya yang dermawan. 2, orang yang ahli Quran dan dia mengamalkan. Bukan cuma punya ilmu, tapi dia mengamalkan. Masya Allah, ini 2 yang boleh kita iri. Masya Allah ya. Umi senang, ini motivasi buat Umi ya, beneran. Itu apa yang Umi rasakan dan Umi lihat betul terjadi. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Umi juga punya kemarin hari Jumatnya. Umi hari Jumat silaturahim, boleh ya, supaya ini tadi, supaya kita jangan merasa paling baik. Maaf, sahabat Umi ini adik kelas kuliah Umi. Maaf, mohon maaf sekali, Allah takdirkan beliau berumah tangga. Suaminya baik, tapi Allah belum takdirkan beliau keturunan. Beliau sarjana hukum, tapi apa yang beliau lakukan? Beliau jadi guru ngaji Quran. Teh Tisha, boleh tuh Teh. Jadi guru ngaji Quran. Beliau tekuni mulai dari di tetangga rumahnya, akhirnya kompleknya, awalnya dibusuin. Karena kan ngaji Quran kan tahsin kan susah. A, ta, fa. Gitu kan ya, kalau salah dikit ya kan, do gitu. Ada ha. Betul gak Bun ya? Dimusuhin, sin, shin gitu kan ya. Ada banyak ya Bun ya. Dimusuhin sama tetangga. Lama-lama Umi datang untuk memberikan ceramah halal bihalal. Muridnya sekarang sudah 250 orang. Sampai gak cukup di musolanya. Bukan masjid, musola. Karena Jumat, ya, jadi orang-orang pada Jumatan kita masih terus acara. Masya Allah, beliau juga, terus beliau peluk Umi, beliau nangis, Mbak Nani doain ya. Insya Allah, Anti punya murid banyak, itu anak Anti. Betul gak sayang? Kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu biar gak rugi adalah yang mengajar dan yang belajar. Mengajarkan Quran dan belajar Quran. Silahkan, bisa kok kita berbuat baik dari apa yang kita mampu. Saya juga punya kenalan ya. Masya Allah, ini saya iri banget ya, kapan-kapan boleh nanti bareng Umi kesini ya. Dokter spesialis obsgyn. Sehari tuh bisa operasi 30 orang, Bu Yuni. Saya WA, Bunda, saya bilang gini, di rumah sakit Islam, Pondok Kopi. Adinda, ayo ngaji sekarang, setoran nih gitu kan ya. Terus beliau bilang, Umi izin dong masih operasi sampai jam 12 malam katanya.
karena ini udah lengket rahimnya katanya. Masya Allah 30 orang operasi sehari. Hafal Quran Bunda Mirna 28 juz. Duh merinding deh Umi, kapan-kapan boleh bawa ke sini ya. Cantik, tajir, tuh ya kan. Hafal Quran, dokter. Apa yang kurang coba? Suaminya ganteng, baik. Kalau kita pada ngomongin suami dia, suami saya sih diem-diem, tahu-tahu transfer katanya gitu. Enak bener ini Bu Dokter ya kan. Masya Allah nanti kapan-kapan ya Bunda beneran. Ya kalau yang Masya Allah ya, beliau tuh luar biasa. Sampai semua pasien tuh antri senang sama beliau. Kenapa? Sambil nunggu operasi beliau melantunkan Quran. Hafal Quran 28 juz. Umi suka tanya, ngafalinnya kapan? Saya bilang, kan operasi terus. Di jalan, ketika setir mobil, di depannya Quran. Saya bilang, kan sering pulang malam, kamu harus punya supir. Justru saya gak mau punya supir Bu Nani katanya. Umi, kenapa? Karena kan kalau supir laki-laki, saya yang namanya operasi kan gak tahu sampai. Jadi gak apa-apa, bismillah doain aja. Saya sendiri aja. Jadi sambil setir, sambil baca Quran. 28 juz, aduh merinding Umi, ya Allah bahagia banget ya, Masya Allah ya Ibu sekalian. Jadi jangan pernah, pokoknya kita ternyata gak ada apa-apanya. Gak apa-apa, justru dengan begitu kita gak ada apa-apanya tapi kita terus belajar. Jangan berhenti belajar ya. Ibu-ibu ingat, ya ingat nasihat Umi, kalau diajak ngaji ikut. Ngaji yuk Andalusia, datang. Ngaji yuk, nih Ustadz Hilman, bagus, alhamdulillah. Nih Ustadz Hamidah, bagus, datang semuanya. Pokoknya kalau tapi ada orang yang nggak mau ngaji, ingat tadi ya. Kalau nggak ngaji, dia nggak dapat ilmu. Ya, orang yang rugi dia nggak pernah menambah ilmunya. Dari dulu segitu aja ilmunya. Padahal yang datang ke majelis taklim, Allah akan ampuni dosanya. Allah akan mudahkan menuju surganya. Allah sebut-sebut nama kita di lingkungan malaikatnya Allah. Siapa yang menuntut ilmu berarti dia ada di taman-taman surganya Allah. Maka siapa yang di dunia ke taman surganya Allah, di akhirat nanti dimasukkan ke dalam taman surganya Allah. Hadisnya sahih Bunda sayang. Maka kalau ada orang, Bun ngaji Bun, repot anak lagi ujian. Justru anak lagi ujian ibunya ngaji, ntar kita doain bareng-bareng biar lulus. Diterima di sekolah yang terbaik, insya Allah. Bun ngaji Bun, lagi beresin kue. Udah pada habis toplesnya mau dijadi satu katanya. Bun gak ngaji Bun, mertua dateng. Bunda ingat ya, yang diajak ngaji berkali-kali gak dateng, itu namanya komunitas Siti Beberes. Ya, kerjanya alasan Bunda, beres-beres aja. Tapi justru Umi lihat ibu-ibu yang rajin ngaji rumahnya beres loh. Betul gak? Insya Allah. Yang gak ngaji malah gak beres-beres. Betul gak Bun? Karena kalau gak ngaji gini, ntar aja deh cuci piringnya. Ntar aja deh nyapunya. Yang ngaji karena jam 8 udah harus berangkat. Bangun pagi sebelum subuh ya Bun ya. Habis itu beres-beres nyapu ngepel. Suami ingat hari Senin nih, pasti hari Senin nih. Ya kan? Kok ayah tahu? Iya nih pasti soalnya ngepelnya pagi-pagi katanya ya. Udah masak sayur bayam ya nanti pagi-pagi. Yang gampang Bun sayur bayam ya. Tinggal bawang merah diiris ya. Cebulin aja daun serai apa salam ya. Betul apa betul Bun? Ya. Insya Allah rumahnya barokah, insya Allah yang ngaji. Umi dapat nasihat begini ibu-ibu sayang. Tapi kayaknya bener deh. Berikan tugas pekerjaan kepada orang-orang yang sibuk. Jangan berikan tugas kepada orang-orang yang tidak sibuk. Justru orang yang sibuk bisa memberi, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena dia tahu dia punya banyak aktivitas, maka dia buat seoptimal mungkin waktunya bermanfaat insya Allah. Betul atau tidak? Iya, itu tadi. Kapan-kapan Bunda ya, nanti tema Umi Al-Quran ya, jadi kemudian Umi bersama beliau ya. Nanti Umi minta beliau siang aja operasinya ya. Tapi oh iya, beliau bilang kalau Senin pasiennya BPJS. Banyak. Kasihan kata beliau, ya kan? Kalau enggak ini, kalau enggak datang katanya. Tapi entarlah minta sekali-kali, bentar aja. Beliau sebentar langsung pulang nanti ya. Iya, BPJS katanya pasiennya sampai 100 katanya Bun. Masya Allah ya, luar biasa ya Bun ya. Masya Allah, orangnya baik, Masya Allah ya. Iyalah hafal Quran ya. Ini mah kita ngirinya banyak ya Bun ya. Ngirinya banyak. Tadi apa Bun? Hafal Quran, cantik,
Kemudian dokter, ada tambah lagi tajir, ada tambah lagi bun, dermawan. Iya uangnya banyak. Oh suaminya ganteng. Tahu aja teteh. Iya bener teh, cuman Umi gak enak nyebutinnya. Bahaya katanya ya. Oke, ya Allah mudah-mudahan bunda nanti putri-putrinya demikian insya Allah ya. Jadi baik, kalau belum putrinya cucunya insya Allah. Yang penting kita berniat, keluarga kita ada yang menjadi ahli Al-Quran ya. Nah bunda-bunda sayang yang dirahmati Allah, jadi Idul Fitri kita kembali ke fitrah. Fitrah Allah itu adalah aturan-aturan Allah. Aturan Allah kita diminta perempuan itu dari tulang rusuk yang bengkok. Karena tulang rusuknya bengkok, maka dia disuruh mendengarkan pengajian. Ada yang tanya sama Umi begini, sebelum nanti ibu-ibu bertanya, kan mau ada hadiah dari Bunda Amel ya, ibu-ibu sayang. Dari Umi begini, ada yang bertanya gini, Umi kita gak bisa ngaji, emang kenapa? Karena katanya perempuan itu sholatnya aja suruh di kamarnya, jadi gak boleh ngaji. Bun, Umi setuju. Perempuan suruh di kamar aja sholat ya, jangan keluar rumah. Tapi janji yang ngajarin ngaji suaminya. Lah iya dong, betul atau betul? Ngaji gak boleh, keluar rumah gak boleh, suruh sholat di kamar, di rumah aja, jemput anak boleh. Berarti curang dong, harusnya dia sediain supir, betul gak? Belanja ke pasar ketemu sama akang-akang boleh. Tuh berarti kan, iya gak? Ini kata guru Umi loh, Ustadz Buya Yahya yang punya Al-Bahjah. Kalau betul sayang sama istri, gak boleh keluar rumah, cukupi semuanya. Ibu-ibu sekalian, jangan gak boleh keluar rumah ke pasar, jemput anak, betul bun? Ya, suruh benerin rumah, beli pasir, ya kan? Betul gak bu ya? Betul apa betul? Duitnya kurang suruh nambahin, pakai duit mama gitu. Itu gak fair namanya, betul bun? Iya, kemudian bilang, Pak kenapa istri bapak gak ngaji? Istri saya repot ngurus anak, udah gak penting, perempuan yang penting di rumah. Gak usah ngaji, ngurus anak. Suami yang baik, kata Buya Yahya, suami yang baik bikin istrinya makin cantik. Jangan sampai begitu nikah dengan suaminya tadinya cantik, begitu nikah karena nyuci, setrika, ngepel, sama masak ya kan. Wajahnya jadi the kill of the kumel. Ayo, aduh ini suami-suami bisa marah sama Umi nih kayaknya ya. Betul bun? Maka kata Buya Yahya, wahai para suami siapkan pembantu buat istrimu. Tapi kan pembantu perempuan bukan mahram buat suami, enggak boleh. Kalau bukan mahram ente yang nyuci, ente yang setrika, ente yang kepel, betul gak? Iya kan? Makanya tundukkan sebagian pandangan kata Allah, betul gak sayang? Ya iyalah ya, masa ya pembantunya kan gak mungkin mirip Nikita Mirzani, kan gak mungkin. Ya bu ya, ibu-ibu sayang ya, ibu-ibu yang dicintai Allah. Jadi Islam itu indah, itu fitrah bun. Betul gak? Coba lihat Rasulullah sayang, Nabi. Ketika Aisyah sibuk mau masak, dia sibuk ke dapur, Nabi bisik-bisik. Ya Aisyah, hari ini aku berpuasa. Gak boleh sibuk masak. Kita apalagi meleleh, Pak, kalau masak meleleh. Maklum permaisuri gitu ya kan bun ya. Emang lilin ya bun ya. Gitu harusnya. Bunda, begitu juga itu kata Nabi. Aku puasa ya Aisyah. Gak jadi dia. Masya Allah. Satu ketika Nabi menyiapkan ada daging ya dibawa kan Nabi ada hadisnya tuh bawa pulang daging kambing sudah rapi dikuliti dan sebagainya. Kemudian Nabi di dapur. Kemudian Aisyah tahu Nabi puasa nih nanti masaknya sore tapi Aisyah udah siap-siap. Maka kemudian Nabi bisikin lagi ke Aisyah. Ya Aisyah sekarang aku berbuka. Jadi suami itu bukan hanya soal duit. Umi suka ngomongin duit mulu ya. Tapi cintanya, cinta sejati itu penting. Ya walaupun kita tahu menikah tuh bukan hanya sekedar cinta, pengertian, betul bu? Ya istri itu dimengerti, dikasihi, ya kan? Disayangi, diayomi, itu penting banget. Maka oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fitrahnya kata Nabi, bukan kata Umi, boleh cek tanya sama ustadz siapapun. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan yang paling baik kepada istrinya kata Nabi adalah aku. Nah bilang sama suami, ayah mau jadi the real man? Oke. The real man adalah mirip Nabi. Ya beda-beda tipis aja lah.
Nabi 1,2 kilogram emas maharnya. Saya belum ayah, ya udah beliin sekarang lah. 1,2 ons aja deh, nggak usah banyak-banyak. Betul ya Bun ya, betul ya Bun ya, betul kan ya, 1,2 kilo loh, hadisnya sahih. Ayah, kata Nabi, hadisnya sahih, Nabi memberikan 20 ekor onta kepada istrinya. 20 ekor onta. Saya satu aja ayah, Mini Cooper. Langsung sama ayahnya dibeliin Agya. Tapi tulisan Agyanya diambil, tulisin Mini Cooper. Enggak apa-apa, insya Allah barokah ya ibu-ibu sayang ya. Jadi fitratallah allati fatarona sa'alaiha. Semua ketentuan Allah itu benar Bun, cocok sama kita. Enggak benar kok, kalau kita diminta di rumah, it's okay. Tapi itu tadi, ya kan, harus dicukupi, betul gak Bun? Ya, nah itu memang demikian. Tapi kalaupun keluar rumah paling tidak, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan tabarruj. Ibu-ibu sekalian, itu kata Allah, Al-Quran surat 33 ayat 32 ya. Surat Al-Quran 33 ayat 33 juga. 32, 33 itu untuk perempuan semua ya. Surat Al-Ahzab, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini yang harus kita lakukan dan mudah-mudahan kita tetap ada di atas fitrah. Ibu-ibu sekalian jangan jadi orang rugi. Intinya jangan orang rugi adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Bun, kita nggak bisa zakat 2 miliar kayak yang tadi Umi sebutin. Minimal kita berbuat baik sama orang. Kalau ada yang santunan anak yatim kita ikut serta. Kalau ada yang bangun rumah atau pesantren kita ikut serta. Kalau ada yang ngaji kita ikut datang menuntut ilmu. Kalau ada teman kita susah kita doakan atau kita bantu. Silahkan, betul tidak? Terus perjuangan kita lakukan untuk kebaikan-kebaikan. Ya, Bunda sayang ya, yang dirahmati Allah. Pokoknya berbuat baik terus. Jangan jadi orang yang husrin, rugi. Ya, Bunda Umi bukan gak boleh berteman. Sekarang usia yang sudah tidak muda, pokoknya yang udah 50 ke atas, 40 ke atas juga lebih bagus. Boleh gak berteman sama yang gak baik? Jangan. Kenalan sama siapa saja boleh, tapi kalau sahabat pilih yang baik. Betul? Iya. Kenapa? Berkenalan sama siapa aja boleh, tapi kalau sahabat yang baik. Kenapa? Karena emang sahabat itu menentukan siapa kita. Cari sahabat yang advice-nya baik, sarannya baik ya. Dia amanah dengan apa yang kita lakukan. Boleh gak cerita Bun? Harus. Perempuan itu harus punya teman curhat. Harus. Kenapa? Karena perempuan itu emang dia gak bisa sendiri. Ya, begitu kata Nabi. Betul Bunda. Maka oleh karena itu perempuan harus punya komunitas, ada teman yang amanah. Dan akhwat sayang, ketika kita sudah dijadikan sahabat, kita harus amanah. Ya, musyawarah atau curhat, itu kan musyawarah bahasa Al-Qur'annya. Itu adalah amanah. Kalau ada teman kita yang curhat sama kita, tidak boleh diceritakan kepada yang lain. Amanah itu, ya. Kadang kita suka lupa, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang loh. Dia lagi banyak masalah loh bener, tapi jangan bilang-bilang loh janji. Iya, iya. Ketemu lagi, Bu, jangan bilang-bilang ya. Ini cuma ibu aja loh yang saya kasih tahu, padahal udah 3 orang yang dikasih tahu tadi. Betul apa betul Bun? Jangan ya sayang ya, karena mungkin maaf bisa jadi itu bagi dia adalah aib, dia gak mau diceritakan ya. Ibu-ibu sekalian, tapi mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi, bukan menceritakan aibnya. Mudah-mudahan Umi doakan semua yang hadir diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra-putrinya lulus dalam ujian sekolahnya, diterima di sekolah yang terbaik. Orang tuanya mencukupi rezekinya dari Allah, dapat guru yang baik, dapat teman yang baik, insya Allah dapat lingkungan yang baik, dan mudah-mudahan anak-anak kita sukses dunia dan akhirat. Insya Allah membahagiakan kedua orang tuanya dan menjadi qurrata a'yun. Dan insya Allah kita sebagai orang tua, baik itu adalah anak biologis kita atau bukan anak biologis kita, semoga menjadi pahala buat kita semuanya. Ibu-ibu, doa yang tulus dari Umi, mudah-mudahan semua yang putra-putrinya ujian dapat sekolah yang terbaik insya Allah. Yang sedang tidak ujian, semoga insya Allah tetap rajin sholat, rajin beribadah, jauh dari kemaksiatan, dijauhkan dari teman-teman yang gak baik, dijauhkan dari musibah insya Allah.
Mudah-mudahan kita semua seluruh ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.